Halo anak-anak kami dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat bukan? Dan dalam perlindungan Tuhan. Kali ini Ibu membuat video pembelajaran yang berjudul Bersyukur dalam Situasi Sulit, yaitu pada pelajaran Agama Kristen kelas 8 SMP Negeri 1 Merek. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersyukur dalam situasi sulit. Tujuan pembelajaran ada 3. 1. Menunjukkan ayat Alkitab tentang bersyukur. 2. Menjelaskan bagaimana bersyukur dalam situasi sulit. 3. Memahami kisah Fanny Crosby dan menerapkannya dalam menghadapi permasalahan hidup. Bahan Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 10. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur. Namun pada saat berduka, bagaimana kita bersyukur? Disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat kita lakukan dengan baik saat suka dan duka. Bagaimana bersyukur dalam keadaan sulit? Ketika kita bersyukur dalam keadaan sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia akan menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaiknya bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita hadapi, tentunya kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan ada. Ia tetap melihat dengan penuh iba serta menyelesaikan setiap masalah kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita alami. Kisah Fanny Crosby, ini contoh. Kisah Fanny Crosby. Fanny Crosby seorang wanita lahir normal. Namun karena suatu penyakit, ia mengalami kebutaan total. Dalam pergumulan panjang, Fanny dapat menerima kebutaannya dan bersyukur untuk itu. Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi dan melalui kebutaannya, Fanny melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus, yakni menjadi penulis lagu dengan syair yang sangat indah. Fanny tidak pernah mengeluh dan menyalahkan Tuhan karena kebutaannya. Bahkan ia merasakan kasih Allah yang begitu besar. Fanny bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan menggunakan hidupnya untuk memperkenalkan Allah dan kebaikannya melalui 8.000-an lagu yang diciptakannya. Latihan ataupun evaluasi dari pembelajaran tadi. 1. Baca kisah Fanny Crosby di buku paket halaman 106 dan 107. Pelajaran apa yang dapat menyentuh hatimu melalui kisah tersebut? Buat jawabanmu dengan kata-kata sendiri. 2. Apa alasan utama bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mengeluh pada saat mengalami kesulitan? 3. Apakah alasan ini dapat kamu terima dan jalankan dalam hidup sehari-hari? Berikan contoh nyata bahwa kamu tidak mengeluh walaupun situasi yang kamu hadapi sulit. Inilah pelajaran kita hari ini. Jawaban Ibu tunggu dalam 1 minggu. Kirim melalui telepon, SMS, Messenger atau WA ke nomor pribadi Ibu. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa selesai. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby, yaitu Ku Berbahagia.